Halo guys, gimana kabarnya? Pasti baik kan ya? Terus gimana tugas hari ini? Udah diselesaikan atau malah diabaikan? Nggak apa-apa, setiap orang punya tekanan. Yang penting jangan lupa kesehatan ya. Untuk podcast HMPS PGMI yang pertama ini, kita akan ngobrol santuy nih sama Ketua HMPS PGMI Yayan Salatiga. Sebelumnya, bisa perkenalan dulu ya, biar makin sayang. Aku Aulia Fitra dari Divisi Serkoninfo PGMI periode 2021. Halo semuanya, aku Nafa Anissa sebagai Ketua HMPS PGMI Yayan Salatiga tahun 2021. Nah, ngomong-ngomong tentang HMPS PGMI nih Kak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai apa sih HMPS PGMI itu? Oke, sebelumnya kita juga harus paham dulu ya mengenai kepanjangan dari HMPS PGMI. Nah, HMPS PGMI ini sendiri merupakan kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, HMPS PGMI ini merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang bertujuan sebagai wadah aspirasi serta pengembangan aktivitas mahasiswa PGMI dalam bidang akademik baik maupun non-akademik. Jadi HMPS PGMI itu organisasi yang tujuannya sebagai wadah aspirasi dan perkembangan. Nah, di HMPS ini ada apa aja sih Kak di dalamnya? Kalau di HMPS PGMI ini sendiri terdapat 6 divisi di dalamnya. Yang pertama ada divisi sosial dan agama, kemudian ada divisi advokasi, divisi sains dan olahraga, divisi bahasa dan budaya, divisi usaha dan dana, dan yang terakhir ada divisi jaringan dan komunikasi. Wah, banyak juga ya Kak divisinya. Boleh jelasin nggak ya apa aja program kerjanya seperti itu? Oke, kalau program kerja sesuai dengan divisi masing-masing ya. Untuk yang pertama ada divisi sosial dan agama. Nah, divisi sosial dan agama ini program kerjanya biasanya kita menerapkan program kerja yang bersinggungan langsung baik di bidang sosial maupun keagamaan. Seperti yang sudah terlaksana kemarin di bidang agama, kita mengadakan kajian-kajian tentang keagamaan dan juga ada PGMI mengaji. Nah, dalam bidang divisi sosial sendiri, kita ada pengabdian dalam sosial nih Kak. Seperti contohnya mengabdi dalam masyarakat di bidang keagamaan. Nah, kemarin itu dari divisi sosial dan agama ini sudah mengajar di TPQ terdekat di IAIN Salatiga gitu. Terus untuk divisi advokasi sendiri, ini adalah penyaluran aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi PGMI yang nantinya disampaikan ke tingkat fakultas. Nah, kemudian ada divisi sains dan olahraga. Ini adalah suatu wadah bagi teman-teman mahasiswa PGMI yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga dan juga sains. Kemudian yang keempat ada divisi bahasa dan budaya. Ini juga sebagai wadah untuk mahasiswa PGMI Yayan Salatiga yang memiliki bakat nih dalam bidang berbahasa dan juga budaya seperti menari, kemudian berbahasa Jawa, pidato, dan lain-lain. Kemudian untuk divisi usaha dan dana, kita juga mengadakan edupreneurship dan juga entrepreneurship. Selain kita menerapkan bagaimana sih kita berwirausaha, kita juga langsung mempraktekannya. Jadi harapannya nanti ketika kita sudah lulus maupun masih menjadi mahasiswa, mau mengadakan sampingan nih dalam bidang bisnis, kita bisa mempraktekannya dengan baik. Kemudian divisi jaringan dan komunikasi, di mana Jarkominfo ini sebagai pengelola media sosial yang dimiliki dari HMPS PGMI sendiri, entah itu dari Instagram, Twitter, Facebook, blog, dan lain-lain. Nah, selain itu dari jaringan dan komunikasi juga sering mengadakan kelas desain ya, kelas desain dan juga perlombaan entah itu videografi dan yang lainnya. Seperti itu gambaran garis besar dari program kerja yang dimiliki per divisi di HMPS PGMI ini Kak. Ternyata banyak juga ya Kak program kerjanya. Nah, untuk jadi pengurus itu pasti ada benefitnya kan ya? Itu benefitnya apa aja sih Kak? Oke, tentu saja benefit yang kita dapat dalam mengikuti organisasi ini sendiri banyak sekali.
Pertama, kita akan mendapatkan sertifikatnya. Ini yang sering diincar dari mahasiswa-mahasiswa semua ya, dimana ketika nanti kelulusan kita mengumpulkan poin-poin. Nah, ini kita mendapatkan sertifikat tentu saja nggak cuma satu, tapi banyak karena di sini kita sebagai penyelenggara nih. Nah, di kegiatan HMPS PGMI ini sendiri kan banyak sekali program kerja yang menciptakan sertifikat nantinya, mendapatkan sertifikat nantinya, dan di sini kita sebagai penyelenggara bukan hanya sebagai peserta. Otomatis untuk poin dari sertifikat ini sendiri akan lebih tinggi daripada dari sebagai pesertanya, seperti itu. Kemudian kita juga akan mendapatkan SK, di mana nanti juga menunjang poin dari skripsi nanti ya, yang ditanyakan kepada dosen pembimbingnya. Kemudian selain itu kita juga akan mendapatkan soft skill dalam pengembangan berorganisasi, karena soft skill ini sangat-sangat kita gunakan nanti, entah itu masih dalam perkuliahan maupun sudah lulus. Karena telah kita ketahui bersama ya, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang sekarang duduk di kursi jabatan tinggi negara, mereka sebagian besar itu lahir dari organisasi. Maka tidak dipungkiri soft skill yang mereka dapatkan sangat banyak, entah itu dari public speaking, bagaimana kita membagi waktu, manajemen waktu dengan baik, kemudian bersosialisasi dan yang lain sebagainya. Karena itu nanti sangat kita gunakan. Itu nanti akan masuk ke dalam CV yang kita tawarkan kepada perusahaan maupun kepada sekolah yang akan kita daftarkan nantinya sebagai pekerjaan nanti, seperti itu. Itu sangat-sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Selain itu kita juga mendapatkan relasi yang sangat penting, relasi yang sangat banyak, karena di sini tidak dipungkiri sebagai makhluk sosial kita tidak bisa bekerja sendiri, maka dari itu kita membutuhkan banyak relasi, dan di organisasi inilah tepat sekali kita mendapatkan banyak relasi, di mana nanti akan membuka peluang untuk teman-teman itu mendapatkan kenalan yang baru, dan dari situ teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman yang baru yang nantinya bisa kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Nah, sebagian besar sih seperti itu Kak gambarannya. Jadi kita bisa dapat relasi yang banyak ya Kak ya. Terus untuk teman-teman nih yang tertarik untuk jadi pengurus, gimana sih Kak caranya? Oke, untuk mendaftarkan diri sebagai pengurus HMPS PGMI ini sangat mudah sebenarnya. Cukup teman-teman mengikuti atau menyimak aja berita-berita yang ada di info-info yang ada di Instagram. Ketika nanti sudah muncul pamflet open recruitment, maka teman-teman cukup mendaftarkan di form yang sudah disediakan. Di situ kalian tinggal mengisi apa saja persyaratan, mengumpulkan, kemudian nanti ada sesi interview atau tanya jawab. Nah, di situ teman-teman cukup dengan menjawab sesuai dengan situasi atau sesuai dengan isi pikiran teman-teman, dan diusahakan tidak perlu grogi dalam menjawabnya, karena itu nanti menjadi pertimbangan para juri ya, para yang sudah menjadi juri senior seperti itu. Nah, itu untuk mendapatkan anggota-anggota yang terbaik, karena nanti siapapun yang terpilih itu merupakan orang-orang pilihan yang sudah mengikuti seleksi dan sudah mengalahkan teman-teman dari lainnya yang sudah mengikuti ini, seperti itu. Jadi gitu ya Kak. Nah, buat teman-teman semua jangan ragu-ragu ya untuk gabung jadi pengurus HMPS PGMI. Bisa banget dengerin podcast ini sampai akhir biar tahu tentang HMPS PGMI itu apa. Nah, mungkin sampai sini dulu ya Kak podcast ngobrol santuy itu kita. Tapi kalau masih pengen tahu banget tentang HMPS PGMI IAIN Salatiga, bisa cek Instagram kita di @HMPS_PGMI IAIN Salatiga. Dan see you next time. Oke, see you. Bye-bye. Terima kasih.